Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat dalam Al-Qur'an yang bicara tentang tawadhu, dan ini adalah tawadhu yang spesial, adalah tawadhu terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahumā janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua, itu ayah dan ibu, minar rahmah, karena kasih sayang ya, kepada mereka berdua. Wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku, mentarbiahku ketika aku masih kecil. Ayat ini adalah tawadhu yang spesial, berbeda dengan ayat-ayat tawadhu yang lainnya. Dalam ayat-ayat tawadhu yang lainnya, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Kata Allah, rendahkanlah dirimu, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Allah tidak mengatakan minar rahmah, tidak ada tambahan minar rahmah. Allah yang mengatakan wakhfid janahaka, dan tidak ada kata janahadzul. Cuma wakhfid janahaka, rendahkanlah janahaka, rendahkanlah dirimu ya. Kalau janah kita tahu sayap, bahasa Arab janah itu artinya sayap. Jadi burung seakan-akan ada, kalau kita punya sayap kita turunkan sayap kita. Tetapi dalam ya ketika berkaitan dengan orang tua ada tambahan dua lafal. Allah mengatakan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ada tambahan adzul, yaitu sayap kerendahanmu, itu kelembutanmu. Minar rahmah, ada tambahan lagi minar rahmah, karena kasih sayang. Ini menunjukkan bahwasanya tawadhu di hadapan kedua orang tua lebih spesial, lebih spesifik daripada tawadhu kepada orang-orang secara umum. Oleh karenanya saya ingatkan diri saya pribadi dan juga kepada ikhwan dan akhwat, seorang sebagaimana kalau dia tawadhu kepada orang lain, kepada gurunya, kepada bosnya, maka tawadhu kepada orang tua harus lebih lagi. Allah mengatakan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua karena kasih sayang ya. Allah ingatkan bahwasanya seorang ketika merendahkan dirinya kepada kedua orang tua, bukan karena takut kepada orang tua, takut diomelin, takut dimarahin misalnya, enggak ya. Atau karena berharap diberikan sesuatu oleh orang tua ya. Ada orang merendah sama orang tua supaya dapat hadiah misalnya, supaya dapat pemberian dari orang tua. Karena sebagian orang meskipun sudah dewasa, orang tuanya masih kaya raya, masih suka beri. Jangan ya. Allah menyuruh seorang ketika tawadhu kepada orang tua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang. Ya, karena kasih sayang. Karenanya setelah itu Allah mengatakan wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghira, katakanlah ya Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mentarbiahku ketika masih kecil. Jadi kita disuruh ingat ketika masih kecil kita enggak bisa apa-apa. Orang tua berkorban dengan luar biasa, berkorban waktu, berkorban harta. Lihat betapa banyak orang tua tidak tidur demi menidurkan anaknya. Bagaimana ketika seorang anak sakit, orang tua sampai menangis, begadang, meneteskan air mata, gelisah melihat anaknya yang sakit. Betapa banyak orang tua bekerja, cari nafkah dengan susah payah untuk bisa membiayai anaknya. Dan orang tua tidak pernah perhitungan kepada anaknya. Dia merendahkan dirinya dulu untuk bisa melayani anaknya, sekecil anaknya. Orang tua dulu seperti itu ya. Apalagi kita bicara tentang orang-orang tua yang susah ya. Bagaimana kerjaan mereka dahulu. Intinya semua untuk bisa membiayai dan menghidupi anak-anaknya. Maka ketika kita sudah besar, kita disuruh untuk tawadhu kepada mereka berdua ya. Karena Allah, bukan karena berharap pemberian mereka, bukan karena takut kepada mereka. Karena sebagian orang tua suka ngomel, suka tidak usah. Kita jangan kita tawadhu kepada mereka karena takut diomelin, enggak, tapi karena rahmat kepada mereka sebagaimana mereka dahulu sayang kepada kita. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya tawadhu tersebut dalam segala hal, dalam berkata-kata, dalam memandang, seorang harus tawadhu. Mana orang tuanya dengan tawadhu, jangan menajamkan pandangannya, jangan melihat orang tua dengan pandangan sinis. Kalau berbicara jangan mengangkat suara, jangan sok pintar di hadapan kedua orang tua. Meskipun orang tua mungkin pendidikannya kurang, mungkin apalagi kalau sudah tua bicaranya mulai ngawur misalnya, mulai tidak jelas. Ya udah tua, mulai pikun, harus tawadhu di hadapan mereka. Ya, karena ini
diperintahkan khusus oleh Allah dan ini orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, kedua orang tua kita. Maka tawadhu kepada orang tua adalah ibadah yang agung dan nilai tawadhu spesial lebih daripada tawadhu kepada selain mereka berdua. Allah alam bisawab.